Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk menikmati seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan ini. Doa kita, harapan kita sampai akhir Ramadan ini kita bisa menyelesaikan dengan baik dan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa bulan yang lalu mungkin di antara kita pernah melihat sebuah tayangan yang sempat viral. Seorang pemuda 18 tahun, namanya Raja, anak sultan ini. Pemuda ini viral karena mempunyai kebiasaan yang unik. Di setiap hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, dia selalu menjaga dan menerima jamaah-jamaah yang mau sholat berjamaah di masjid milik keluarga besarnya. Mereka diterima dengan penuh keramah tamahan, ditunjukkan tempat wudhunya, kemudian alas kakinya oleh raja ini dirapikan. Dengan ini ada seorang host yang sempat berdialog dengan raja ini. Host ini bertanya kepada raja, "Mas, siapa yang menyuruh kamu untuk melakukan itu?" Pemuda ini menjawab, "Mohon maaf Kak, tidak ada yang menyuruh saya untuk melakukan ini." Kemudian pertanyaan selanjutnya, "Apa yang mendorong kamu untuk melakukan itu?" Kemudian jawaban raja adalah, "Keluarga besar kami mempunyai hotel. Banyak tamu hotel dan nyaris semua tamu hotel diterima dengan penuh pelayanan dan keramah tamahan oleh front office. Sementara di sana ada tamu-tamu Allah, tentu saya berpikir tamu Allah juga harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau minimal sama dengan tamu-tamu di hotel keluarga kami." Sebuah jawaban yang bagi anak 18 tahun tentu jawaban yang penuh penghayatan, penuh kesadaran diri, dalam sekali, dan istilahnya adalah jeru. Pertanyaan selanjutnya, "Raja, saya melihat di tayangan YouTube itu kamu selalu mendoakan jamaah yang hendak pulang dari masjid itu. Doa apa yang selalu kamu sampaikan?" Jawaban raja ini, "Kak, saya selalu mendoakan semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Tetapi hati saya juga mendoakan semoga semua jamaah yang sudah sholat di masjid ini selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Hostnya mengejar, "Mengapa kamu lakukan itu?"
Dan jawabannya adalah karena saya meyakini bahwa ketika saya berdoa kepada mereka, maka sebenarnya doa itu akan kembali kepada diri saya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita mengira seorang anak muda 18 tahun mempunyai pemikiran yang begitu dalam karena dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat dramatis yang mungkin sangat membekas di jiwa raganya. Setelah ditanya kepada orang tuanya, maka raja pemuda 18 tahun ini pun sebenarnya sama dengan anak-anak kita. Dia tidak mendapatkan pengalaman yang dramatis yang besar, yang punya pengalaman seperti anak-anak kita. Apa yang membedakan anak ini mempunyai penghayatan hidup yang begitu dalam? Yang membedakan adalah kedua orang tuanya yang membiasakan diri melakukan dialog-dialog di mana di dalam dialog ini mendorong raja untuk melakukan muhasabah diri terhadap peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Maka pada titik inilah sebenarnya kita ingat sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seseorang itu melihat kejadian yang telah lalu untuk menjadi pelajaran yang akan datang. Ada dua pemuda yang mengalami satu peristiwa yang sama. Bisa saja hikmah atau pembelajaran yang diterima oleh dua pemuda ini berbeda. Pemuda yang pertama mungkin mampu merasakan, menghayati, mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialaminya. Tetapi sebaliknya, pemuda yang kedua itu tidak pernah mendapatkan pembelajaran itu. Apa yang membedakan? Yang pertama, dia melakukan muhasabah terhadap peristiwa itu atau refleksi terhadap peristiwa itu. Sementara yang kedua, dia rasakan peristiwa itu tetapi tidak ada makna yang dia ambil. Maka ada sebuah kata-kata di dalam bahasa Inggris, we don't learn from experience but we learn from reflecting on experience. Seringkali kita ini tidak belajar dari sebuah pengalaman, tetapi kita akan selalu belajar saat kita melakukan refleksi terhadap pengalaman yang kita rasakan. Maka pada titik inilah sebenarnya kalau kita punya anak, umur berapapun anak kita, kita mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu memaksa anak kita berpikir lebih dalam. Apa tahapan muhasabah diri itu? Tahapan yang pertama adalah tanyakan peristiwanya. Explore apa yang terjadi. Emosinya, perasaannya, kejadiannya, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua di dalam muhasabah diri itu adalah ambil hikmah, nilai atau pembelajaran yang ada di dalam peristiwa itu. Dan tahapan yang ketiga adalah kita tanyakan kepada anak kita, langkah kecil apa nak? Setelah kamu mendapatkan pelajaran dan pengalaman itu yang akan memperbaiki kamu di masa-masa yang akan datang. Sebuah contoh umpamanya putri kita kok kebetulan diterima di sebuah perguruan tinggi. Dan perguruan tingginya ini kebetulan sesuai dengan yang ia cita-citakan. Tentu ini iman kalau kita biarkan berlalu tanpa putri kita ngambil hikmah di dalamnya. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah kamu sukses untuk masuk pada perguruan tinggi yang memang kamu cita-citakan?
Setelah mendapatkan kesuksesan ini, apa sebenarnya yang layak kamu ucapkan? Faktor-faktor apa yang mendorong kamu untuk yang namanya sukses? Tentu ada sebab-musababnya. Ini adalah eksplorasi. Jika ada nilai atau hikmah atau yang namanya prinsip dalam hidup kamu, prinsip apa yang sangat membantu untuk meraih kesuksesan kamu ini? Ini mengeksplor, mengungkap peristiwanya. Baru pertanyaan yang kedua, nah pembelajaran apa atau hikmah apa yang kamu ambil dari kesuksesan ini? Dan terakhir, langkah ke depan apa yang bisa kamu ambil terinspirasi dari hikmah dan peristiwa atau kesuksesan kamu ini. Tentu kalau dialog-dialog ini kita lakukan dengan baik, dengan penuh ketenangan dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita sedang menginstal di dalam pikiran anak kita sebuah proyek muhasabah diri, sebuah aplikasi muhasabah. Kelak nanti ke depannya, anak-anak kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya dan otomatis secara mandiri mereka akan melakukan muhasabah terhadap dirinya tanpa bantuan dari diri kita. Kenapa? Karena sudah ada aplikasi di dalam pikirannya tentang muhasabah diri. Lalu apa manfaatnya ini dilakukan? Pertama, minimal anak akan lebih menghayati, menyadari, merasakan dari peristiwa yang ia alami. Yang kedua, membantu anak untuk mengambil nilai pembelajaran dari peristiwa yang dia hadapi. Dan yang ketiga adalah menjadi pedoman langkah selanjutnya setelah peristiwa itu terjadi. Saya dulu pernah menjadi guru dan sampai sekarang pun juga guru. Tetapi saya harus mengevaluasi bagaimana cara saya mengajar. Dulu saya pernah menjelaskan tentang sejarah Pangeran Diponegoro. Saya masih ingat pertanyaan yang sering kali saya ucapkan dan mungkin teman-teman saya juga. Dari tahun berapa sampai tahun berapa Pangeran Diponegoro berjuang? Apakah pertanyaan ini salah? Tidak. Apakah pertanyaan ini penting? Penting. Tapi pertanyaan ini hanya mengungkap sisi-sisi permukaan dari pemahaman anak terhadap sejarah itu. Tidak sampai jero. Bahkan ironis ada sebuah pertanyaan yaitu di manakah makam Pangeran Diponegoro? Tidak ada yang lebih dalam. Kita perlu untuk bertanya, nah apa yang mendorong Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan? Kualitas apa yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro sehingga Pangeran Diponegoro punya pengikut-pengikut yang begitu loyal, begitu tangguh dan begitu kuat. Dari Pangeran Diponegoro apa yang kita ambil nilainya dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini nyaris tidak pernah saya tanyakan pada anak didik saya. Akhirnya anak-anak itu hanya memahami sejarah Pangeran Diponegoro di aspek permukaan-permukaan tanpa menyentuh belief atau keyakinan anak itu. Padahal sebenarnya sejarah itu sebenarnya bukan hanya menghafal angka, menghafal fakta, tetapi bagaimana anak belajar hikmah dan nilai dari sejarah sehingga itu menjadi pedoman di dalam perjuangan hidup mereka. Akhirnya kita semuanya merasakan kok sejarah nggak ada manfaatnya, ya sudah dihapus saja. Padahal sebenarnya bukan pelajaran sejarah yang tidak ada manfaatnya, tetapi kita hanya mengajarkan sejarah itu dari angka-angka dan fakta. Tidak mampu kita melakukan refleksi-refleksi terhadap sejarah-sejarah yang memang harusnya kita mendapatkan itu. Saya masih ingat seorang guru yang kebetulan saya melihat dia mengajar. Seorang ustazah ini bercerita tentang penggembala.
Penggembala yang berteriak serigala-serigala sampai 3 kali. Insya Allah kita semuanya pernah mengetahui itu. Cerita itu akhirnya selesai dan ustazah ini melakukan refleksi. Anak-anak semuanya, ini kelas 5 SD. Dari cerita tentang penggembala yang berbohong, berteriak serigala-serigala itu, apa yang kamu rasakan, nak? Lalu ada seorang anak yang angkat tangan. Ustazah, saya puas ustazah. Semua anak ketawa, hanya satu orang yang tidak tertawa, yaitu ustazahnya. Dan kemudian dia mengatakan, nak, ustazah kok tertarik dengan jawabanmu, yaitu puas. Apa yang kamu maksudkan dengan puas itu? Ya saya puas ustazah, penggembala yang sudah berbohong 3 kali itu akhirnya mendapatkan karmanya ustazah. Lalu ustazah ini terus bertanya, nak, kok ustazah tertarik dengan jawabanmu? Apa yang kamu maksudkan karma di sini? Ya karena dia sudah berbohong, maka dia mendapatkan akibat dari kebohongannya, beberapa dombanya dimakan. Jika saja ustazah, kalau dia tidak berbohong, maka tentu dia tidak akan pernah mendapatkan karma atau akibat dari bohongnya itu. Sebuah hal yang sederhana bagi anak-anak kecil kita, apalagi anak SMP kita dan apalagi SMA kita, perguruan tinggi kita. Kita mencoba sedikit membantu mereka untuk melakukan muhasabah. Ya tentu syaratnya adalah yang harus kita miliki, siap menerima jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti ustazah tadi, di mana teman-temannya tertawa, tetapi ustazah ini tetap menganggap bahwa jawaban yang ditertawakan oleh teman-temannya itu adalah jawaban yang serius, yang di dalamnya ada makna-makna yang terdalam. Husnudonlah ketika kita menerima jawaban-jawaban, dan insya Allah kita akan bisa melakukan muhasabah. Bulan suci Ramadan ini, di mana kondisinya tenang, kita dekat dengan anak kita, waktu kita juga relatif longgar. Tolong jangan sampai peristiwa-peristiwa masa lalu yang sebenarnya banyak hikmahnya kita lepaskan tanpa kita membantu anak-anak kita untuk melakukan muhasabah diri. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat dan semoga mendorong kita, terutama saya sendiri, untuk membantu anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.